Katakan Papa tidak melakukan dan Papa tidak pernah menyuruh siapapun. Itu yang saya sampaikan. Aku tidak tertarik, jangan libatkan aku. Aku tidak tertarik, jangan libatkan aku. Saya tidak sama sekali melakukan dan tidak pernah menyuruh orang, itu aja. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, biasa Aka mengajak sahabat-sahabat Aka tolong disimak sampai habis, paling tidak ya mendekati habis. Sahabat-sahabat, biar tidak gagal paham. Kita tetap optimis sahabat-sahabat Aka karena di dalam pemberitaan tanggal 27 bulan 1 Januari 2023 jelas dikatakan Polda Jabar mengatakan bahwa masalah Subang ini masih terus berjalan dan saat ini sedang garis besarnya adalah mendalami, menganalisa, menguji DNA. Apa maknanya sahabat-sahabat Aka? Kasus berlanjut, mungkin sebentar lagi kita menunggu para pelaku ditangkap. Sebelum itu sahabat-sahabat Aka, mari kita lanjutkan sekarang menganalisa tentang Pak Yosep. Sahabat-sahabat Aka, ucapan Pak Yosep di potongan video di TV One maupun di Aiman Kompas TV ada dua kalimat sahabat-sahabat Aka ditegaskan Pak Yosep. Pertama dia mengatakan, saya tidak sama sekali melakukan. Kan begitu? Makna daripada kata tidak melakukan adalah melakukan rajapat tersebut. Dalam konteks itu akan mencoba menganalisa adalah peristiwa malam itu yang terjadi terhadap Ibu Tuti dan Amel. Misalnya dipukul, diseret, disiram air dan sebagainya, bahkan terakhir sampai dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Adapun Pak Yosep datang ke TKP itu peristiwanya sudah selesai rajapatinya. Ini kita harus memahami konteksnya. Apa makna kata Pak Yosep? Saya tidak sama sekali melakukan. Yes. Betul. Aka percaya. Kita harus mempercayai ucapan saksi. Lalu konteks kedua dia mengatakan dan tidak menyuruh orang. Kan begitu. Atau siapapun. Kalimat ini sahabat-sahabat Aka jarang dipakai biasanya. Paling kita biasa standar ucapan itu saya tidak melakukan. Seperti Pak Yosep kalimat pertama tidak pernah melakukan, tidak membuat, itu standar umum. Seperti itu. Kalau ditanya kamu melakukan, tidak, umum. Dan kita tidak menyampaikan seperti kalimat kedua dalam pandangan analisa Aka. Di sini Pak Yosep menegaskan tidak menyuruh orang atau siapapun. Mengenai benar tidaknya niat Pak Yosep atas ucapannya hanya dia yang tahu. Kita hanya mencoba menganalisanya. Mari kita lihat sahabat-sahabat Aka. Pelakunya belum ditangkap saja. Kan begitu. Pak Yosep sudah di-framing sebagai pelaku. Itu kita tidak pernah perlu bahas lagi. Begitu ada katanya Pak Yosep pelakunya, kan begitu, Papa boros lah, Papa inilah, itulah, kuncilah dan sebagainya. Ini konteks dalam pemahaman analisa Aka. Pelaku belum ditangkap saja, Pak Yosep sudah di-framing sebagai pelaku. Apa makna daripada kata tidak menyuruh orang atau siapapun? Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Dalam pandangan analisa Aka, ini sudah bagus. Pak Yosep sudah mengantisipasi
Kan begitu. Pak Yosef sudah mengantisipasi, misalnya pelaku ditangkap, katakanlah mungkin orang Amerika, orang Eropa, orang Rusia dan sebagainya. Dia melibatkan Pak Yosef. Kan gitu. Memframing Pak Yosef. Karena dia melakukan sesuatu itu, Raja Pati itu istilahnya bisa diframing, disangkut pautkan Pak Yosef agar Pak Yosef juga ikut terlibat. Kan begitu. Jadi Pak Yosef sudah mengantisipasinya. Karena kita tidak bisa lepas daripada sebelum pelaku ditangkap, Pak Yosef juga sudah diframing. Kan begitu standar analisanya. Jadi kalau bertanya ke Aka gitu, apa makna daripada ucapan Pak Yosef? Dua kalimat tersebut. Saya tidak sama sekali melakukan, Aka setuju. Dan tidak menyuruh orang atau siapapun, Aka setuju. Karena Pak Yosef tidak tahu peristiwa malam itu. Jadi konteksnya di sini, Aka percaya Pak Yosef bukan pelaku dan tidak menyuruh orang. Itu sahabat-sahabat Aka. Karena rekam jejaknya, ya pelakunya saja belum ditangkap, Pak Yosef sudah di-framing. Berarti ucapan Pak Yosef, saya tidak menyuruh orang atau siapapun, maknanya yang Aka tangkap, you melakukan kejahatan, tanggunglah resiko sendiri. Jangan libatkan saya. Ini konteksnya. Sahabat-sahabat Aka, jadi konteks ucapan Pak Yosef dia bukan pelakunya dan dia tidak menyuruh siapapun, orang siapapun, dalam konteks ucapan itu Aka percaya. Ya silakan sahabat-sahabat Aka tidak percaya, hak masing-masing, karena ini kita dalam menganalisa. Karena kepercayaan Aka tersebut, Aka mempunyai landasan. Kesimpulan Aka, Pak Yosef tidak berani tegas dalam menyikapi, menyelesaikan kasus Raja Pati ini yang korbannya adalah anak dan istrinya. Begitu sahabat-sahabat Aka. Pak Yosef berharap kasus ini terungkap, para pelaku tertangkap tanpa ada campur tangan Pak Yosef. Kan maknanya akan mengambil daripada ucapan Pak Yosef tadi. Saya tidak menyuruh siapapun orang. Lalu akan menganalisa ucapan tersebut. Kalaulah you pelakunya, kalaulah you yang melakukan, tanggunglah jawab perbuatan resiko terhadap dirimu masing-masing. Sehingga Pak Yosef tidak berani tegas, tetapi Pak Yosef berharap pelaku harus tertangkap. Kita lihat Pak Yosef di awal-awal 100% percaya pada pihak penyidik. Begitu juga dia berharap pelaku tertangkap dan sebagainya. Tetapi di sini konteksnya, kenapa Pak Yosef tidak mau membantu pihak penyidik? Kita saja pasti mencurigai, masa iya Pak Yosef sama sekali tidak mencurigai siapapun? Kenapa Pak Yosef tidak memberi petunjuk? Misalnya, kenapa tidak memberi petunjuk di dalam sekolah di mana Amel bekerja? Ini satu contoh sahabat-sahabat Aka. Inilah yang Aka bilang, Aka percaya dalam konteks ucapan Pak Yosef. Tetapi di balik itu Aka menganalisa Pak Yosef tidak berani tegas. Pak Yosef berharap pelaku ditangkap atas kerja penyidik, bukan campur tangan dari Pak Yosef.
Kan begitu. Karena Pak Yosef saja berpikir percaya pada penyidik tanpa campur tangan Pak Yosef. Padahal kasus ini harus dibantu pihak penyidik memberikan petunjuk dari keluarga inti korban. Itu pandangan analisa AK, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi, ini hanya sekedar menganalisa. Kita doakan semua para saksi diberi kesehatan, khususnya saksi inti dari keluarga korban, Yoris, Danu, Wahyu, Kosasi, dan sebagainya. Sehat, tetap semangat menjalani hidup. Kita tunggu pengumuman pihak penyidik siapakah pelakunya. Ya, mudah-mudahan pelakunya itu orang Eropa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.